Yo 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 yo, hello guys, gimana kabarnya kalian? Dalam episode ini saya akan membahas detail anime soal cakra. Tentang apa itu cakra, fungsi cakra, jenis pengguna cakra, dan perbedaan Senjutsu, Gashirama, Naruto, Jugo, dan Kabuto. Oke, tanpa basa-basi, mari kita masuk ke intro. Sebenarnya, ada banyak definisi mengenai cakra, tapi kalau menurut admin sendiri, cakra adalah hasil konversi energi tubuh dan jiwa pada seorang shinobi. Setelah terbentuk, maka dapat disalurkan melalui sistem peredaran cakra. Biasanya dalam penyalurannya ikut numpang pada jalur peredaran darah. Jika kalian pernah melihat pengguna Byakugan menggunakan matanya, kalian akan melihat aliran cakra begitu jelas, mulai dari kualitas cakra, lancar atau tidaknya aliran cakra pada seorang ninja. Jenis pengguna cakra. Kebanyakan ninja memiliki satu sumber jenis cakra pada tubuhnya, alias cakra murni. Tapi berbeda dengan ninja-ninja berikut ini yang memiliki lebih dari satu sumber cakra: Gashirama, Naruto, Jugo, dan Kabuto. Nah, ninja-ninja barusan yang saya sebut memiliki dua jenis sumber cakra pada dirinya. 1. Cakra murni, seperti pada ninja umumnya. 2. Sage mode yang kualitas cakranya melebihi cakra murni. Sekilas info, Sage mode adalah sumber cakra yang memadukan energi alam dengan cakra murni, dan disebutlah cakra senjutsu atau sage mode. Dalam penggunaannya, seorang ninja harus bisa mengontrol atau menyeimbangkan energi alam dengan cakra murni. Jika pengguna mengumpulkan energi alam terlalu sedikit, maka teknik yang akan dipakai bertarung cenderung memakai cakra murni, bukan cakra senjutsu alias tidak bekerja. Tapi sebaliknya, jika terlalu banyak mengambil energi alam, maka tubuh pengguna akan bermasalah seperti contoh Naruto. Hampir menjadi patung kodok karena memakai cakra alam, atau senjutsu yang terlalu banyak saat berlatih. Ini bukan satu-satunya efek ya. Efek senjutsu itu berbeda-beda, tergantung tempat berlatihnya dari mana. Contoh lain Jugo yang mirip monster. Kabuto memiliki senjutsu pada tubuhnya. Setelah Kabuto datang di gua Ryuji, Kabuto meminta petapa ular putih untuk memberikan kekuatan senjutsu. Asal kalian tahu, dalam proses mendapatkan sage mode ini, seseorang hanya cukup digigit petapa ular putih, bukan berlatih seperti Naruto. Tapi jangan salah, seseorang akan mati jika tubuh pengguna tidak cukup kuat. Simpelnya, oke, kamu saya berikan senjutsu, tapi kamu akan mati jika tubuhmu tak kuat menerimanya. Akhirnya Kabuto sukses menjadi sage mode, walaupun tubuhnya agak sedikit mirip ular. Dan pintarnya Kabuto setelah menjadi sage mode adalah Kabuto menambahkan DNA Jugo, agar dalam penyerapan senjutsu, Kabuto bisa menyerap senjutsu meskipun dalam keadaan bergerak. Bukan seperti Naruto ya, untuk mengisi senjutsu, Naruto harus tetap diam. Jelas, hal ini sangat berbahaya dan rentan terkena serangan musuh. Nah, sekarang kita beralih ke cakra senjutsu milik Jugo. Dalam kasus ini, Jugo bisa menguasai cakra senjutsu adalah bakat. Ya, saya bilang bakat, karena tanpa latihan, tanpa gigitan ular putih, Jugo bisa menguasai senjutsu dengan mudah. Dan Jugo bukan satu-satunya orang yang bisa menguasai senjutsu pada klannya. Yang membuat berbeda senjutsu Jugo dengan yang lain adalah pengguna akan kehilangan kesadaran 80% saat menggunakan senjutsu ini. Maka banyak ninja lain yang menyebut Jugo memiliki dua kepribadian, pasif saat menjadi manusia biasa, dan brutal saat menggunakan senjutsu. Tapi dibalik penampilannya menjadi monster, kelebihan senjutsu Jugo adalah bisa menyerap cakra alam meskipun dalam keadaan bergerak. Anda atau penonton Naruto yang nggak tahu detailnya menonton Naruto pasti nggak bakal pernah tahu bagaimana prinsip kerja senjutsu pada Hashirama. Oke, saya akan jelaskan secara detail. Ini adalah clue pertama. Coba cari persamaan dengan scene ini. Sudah jelas? Ya, proses yang dipakai Hashirama adalah menyimpan senjutsu. Maksudnya gimana, Min?
Jadi, sebelum bertarung atau sebelum hari hanya, Hashirama sudah bersiap-siap menyerap energi alam. Singkatnya, menyerap energi alam sekarang dipakainya besok. Dan karena inilah, Hashirama adalah pengguna senjutsu terkuat melebihi Jugo Kabuto Naruto. Kelebihan dari senjutsu ini adalah durasi menjadi lama karena prinsipnya menyimpan. Tenaga yang dihasilkan pun sangat besar, melebihi Naruto. Nah, bagaimana untuk Naruto? Ya, Naruto adalah pengguna 3 jenis sumber cakra dalam satu tubuh, melebihi ninja-ninja barusan. Fungsi cakra. Ya, jelas dalam pikiran kita, hal yang pertama terucap bahwa cakra adalah bahan bakar dari semua jutsu. Tapi faktanya, cakra bukan bahan bakar jutsu saja, melainkan penambah daya tahan tubuh, menempel pada objek, berlari cepat. Oke, kita bahas satu-satu. Jutsu. Dalam dunia shinobi, ninjutsu sangat dibutuhkan akan hal ini. Bukan rahasia umum lagi jika seseorang pengguna cakra mengubah cakranya menjadi satu atau beberapa sifat elemen yang disebut juga elemen dasar. Tapi ada ninja unik-unik berikut yang mengkonversi cakranya bukan untuk mengeluarkan elemen dasar. Contoh, Gai menggunakan cakranya untuk memperkuat taijutsunya, mulai pukulan, tendangan, sampai Hashimon Tonggo. Dara menambahkan cakra ke pasir untuk dikendalikan. Kankuro menggunakan cakra untuk menggerakkan boneka. Tenten menggunakan cakra untuk mengaktifkan gunungan ninja. Penambahan daya tahan tubuh. Pernahkah kalian melihat scene seperti ini? Ya, ini yang saya maksud. Seorang ninja akan menjadi kebal terhadap benturan atau pukulan keras. Ini terjadi karena saat ninja bertarung, cakra akan melindungi tubuh supaya tak mudah hancur, dan sakit yang diterima pun nggak terlalu seberapa. Sebagai gantinya, cakra seorang ninja akan berkurang. Bahkan bisa mati jika keadaan cakra hampir habis masih terkena pukulan keras tadi. Adapun seorang ninja akan mati seketika ketika terkena satu tendangan atau benturan yang keras. Misal, seandainya Anda menjadi ninja biasa, terkena pukulan biju atau bertemu Gai dalam keadaan membuka gerbang ke-8, ataupun terkena pukulan seorang Raikage. Ini bisa terjadi jika serangan lawan melebihi kapasitas cakra yang dimiliki seseorang ninja. Jika pertama kali kalian melihat anime Naruto, mungkin scene ini terlihat konyol atau nggak masuk akal. Tapi faktanya ini bisa dipelajari di anime ini. Coba Anda menonton episode ini. Nah, kalian akan tahu cara-cara berjalan di atas air. Jika Anda seorang ninja lalu mengalirkan cakra di telapak kaki, cakra akan membuat Anda bisa berdiri di atas air. Ini terjadi karena saat Anda mengalirkan cakra, telapak kaki dipenuhi dengan cakra. Kemudian cakra akan terlihat menopang tubuh Anda atau sebagai pijakan yang membuat Anda tak akan tercebur air. Hal ini bukan berlaku di air saja, di tebing, vertikal, benda, dan objek lain-lain. Berlari di atas air dan di tanah. Ya, hal ini sudah kalian sering lihat di anime ini. Tapi terkadang kalian ada yang nggak tahu bagaimana bisa berlari cepat. Prinsipnya masih sama dengan berjalan di atas air, barusan yang saya bahas. Cuma bedanya cakra yang sudah dikumpulkan dibuat untuk dihentakkan. Misal kaki Anda terdapat sepasang per, dan Anda berusaha mengepresnya, maka yang akan terjadi Anda akan terdorong ke atas. Jadi jangan heran kalau ninja bisa berlari cepat atau melompat tinggi. Ngomong-ngomong soal berlari cepat, pengguna Hashimon Tonggo adalah paling yang disorot dalam kasus ini. Bagaimana tidak? Saat membuka gerbang ke-8, saking cepatnya, dia bisa membuat udara sebagai pijakan. Dan menurut Sain, udara itu memiliki massa, yang artinya udara bisa dipijak dengan perantara cakra di kaki, dengan sepersekian detik dalam setiap langkahnya. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.